Jam 6 lewat. Jam 6 lewat berapa? Kita kan masih jam 7.15 ya. Rumah kamu jauh? Enggak. Masa? Orang tuanya pagi? Masa? Terus kenapa? Udah terlambat kamu? Lambat kamu diantar? Jam 6.50. Terus siapa lagi belum sarapan? Udah sarapan semua, yang lain udah sarapan? Ibu mau tanya sebelumnya, kenapa kita sebelum berangkat sekolah harus sarapan? Ada yang tahu? Agar tidak pingsan, apa lagi? Selalu kuat, tidak lemas, apa lagi? Oke, selain itu semua, ada hal yang perlu kamu ketahui. Sebelum berangkat sekolah harus sarapan. Kenapa, Bu? Kalau semisalnya malam kamu makan, tidur kamu, perut kamu bekerja. Itulah kenapa bangun pagi kamu ada yang buang air besar, buang air kecil, karena sudah diproses. Apalagi kalau sudah kamu buang air besar, itu kosong perut kamu jadinya. Pergi kamu berangkat sekolah, pagi-pagi lagi atau diantar orang tuanya, kena angin, akhirnya masuk angin muntah-muntah lah kamu. Lalu kenapa kalau kita sarapan, setelah kita sarapan badan kamu pun enak, dan sarapan pun jangan banyak-banyak. Dalam artian kamu di sarapan nasinya 5 centong, lauknya 2 centong, yang ada nanti kamu di sekolah malah ngantuk. Kenapa ngantuk? Perut kamu kenyang, mata kamu pun berat, ngantuk. Jadi sarapan secukupnya. Sarapan untuk mengganjal perut. Selain itu di sekolah pun kamu jadinya fokus untuk belajar. Kalau pagi perut kamu keloncongan, pikiran kamu fokus gak ke pelajaran? Ada apa? Kalau fokusnya ke pagi, ayam yang kamu pikirkan, apalagi lontong, jajan-jajan, sosis, itu yang kamu pikirkan. Akhirnya nggak fokus kamu untuk pembelajaran. Selain itu jangan pernah skip melewati sarapan. Kenapa? Kamu yang masih muda ini saat waktu jam makan. Kalau kamu tahan terus, lapar terus kamu nih, tapi kamu mau makan dan selera, yang ada lambung kamu kosong. Kalau lambung kamu kosong, yang ada nanti kena apa? Asam lambung, kena emah. Mau nggak kena begituan? Kalau sudah kena asam lambung, sekali kamu terlambat makan, kamu langsung sakit. Mau nggak nahan sakit terus? Ya kan? Jadi mulai sekarang biasakanlah sarapan. Oke. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada yang tahu alasan orang pertama 3 orang yang tidak hadir? 3 orang ya? 4. Ada yang tahu? Ada yang tahu kenapa mereka tidak hadir? Demam? Siapa yang demam? Jeremia. Terus siapa lagi? Sakit. Oh, yang cacat itu ya? Terus siapa lagi? Dahlan kenapa? Demam akhirnya. Apa lagi? Nah, jadi sekarang hari ini Ibu akan mengajar tentang matematika. Mengajar tentang perkalian bilangan 1 angka, 2 angka, dan 3 angka dengan bilangan 1 angka. Tapi sebelum itu, kita akan refreshing dulu. Menyegarkan otak dulu. Kita buat otak kamu relax. Jadi tidak terlalu tegang dengan matematika. Pasti kamu banyak berpikir, oh matematika malas. Itulah, betul? Betul. Ibu juga dulu begitu. Matematika, aduh malas sekali lah matematika. Apalagi kalau ibunya ngajar cuma duduk doang. Nah ini kali ini. Paham? Nah, jadi sebelum memulai kita pelajaran, ibu mau refreshing. Kita penyegaran otak dulu. Jadi nanti ibu akan menunjuk satu persatu. Ini secara acak ya. Caranya bagaimana? Kata kuncinya mulai dari ibu. Contohnya seperti ibu. Hurufnya apa saja? I-B-U. Kecuali ibu bilang tadi ibu. Nah, huruf terakhirnya apa? Oke, nanti ibu tunjuk
satu kata lagi. Contohnya ibu bilang gitu, terus disambung. Udang. Udang. G terakhir. G apa? Gajah. H apa? Hantu. U apa lagi? Ular. R apa lagi? Rumah, rusa. Gitu. Paham? Paham? Lebih cepat ya. Jadi kamu harus mikirnya cepat. Huruf yang terakhir itu yang kamu sambung menjadi kata. Paham? Oke. Mulai. Nanti kalau ada yang lambat kita kasih hukuman apa? Nanti kalau semisalnya salah berarti kita semua nyanyi ke depan ya. Bebas nyanyi apa aja. Atau ibu suruh ke depan nanti dia terserah mau ngapain. Mau joget dia di situ atau mau sulap dia di situ. Oke? Nah, konsentrasi. Mulai dari kata
membahas tentang perkalian cara mencari ke bawah. Biasanya kamu menghitungnya kan ke samping. Contohnya 432 dikali 2. Nah, jadi sekarang kita akan belajar tentang pencarian ke bawah. 2 ini letaknya di mana? Ya, pada di satuankah, puluhankah, atau ratusan? Satuan. Kenapa dia satuan? Karena dia angkanya sendiri. Kalau angkanya sendiri berarti dia satuan. Dikali 2 dikali. Nah, Bu, kenapa 2-nya di bawah 2? Kenapa 2-nya tidak di bawah 3? Kenapa tidak di bawah 4? Ada yang tahu kenapa? Karena dia berada di satuan. Kita samakan satuan kepada satuan, puluhan kepada puluhan, ratusan juga di bawah ratusan. Nah, jadi karena 2 ini satuan, maka kita juga letak di bawah 2 karena 2 juga satuan. Oke, kita mulai caranya. Mulai dari satuan dulu. Sama satuan. 2 dikali 2 4. Nah, setelah itu baru puluhan lagi yang kita kalikan ke satuan. 3 dikali 2 4 dikali 2 Ini kalau satu angka. Bagaimana kalau 2 angka? Nah, 432 dikali 21. 1 dengan 2 sama-sama satuan. 3 dengan 2 sama-sama puluhan. Oke, kita mulai dari satuan terlebih dahulu. Satuan dulu yang kamu jumlahkan. 2 dikali 1 3 dikali 1 4 dikali 1 Ada yang tahu? Bu, kenapa 2 dikali 1 2? Terus kenapa 3 dikali 1 dulu? Kenapa tidak 3 dikali 2? Ada yang tahu?
nggak ada angka, maka masih bisa kita letak di sini satunya. Tapi karena setelah apa tidak ada angka, makanya kita buat di sini langsung 2. Oke, lanjut. Yang mana lagi? Ratusan. 2 dikali 1. Di mana letak 2-nya? Di bawah. Karena ini ratusan, lalu ini juga ratusan. Kita lihat patokannya angka 4 ya. 4 ini ratusan, makanya 2 dikali